akan menjelaskan hasil wawancara kami terhadap seorang nelayan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Vincent. Nama saya Michael Suda. Nama saya Edi Supriyanto Nausona. Berikut hasil wawancaranya. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik tentang nelayan yang kami angkat, yaitu tentang nelayan sondong atau biasa disebut nelayan penangkap udang. Berikut hasil wawancaranya. Bapak siapa? Saya boleh tahu nama Bapak siapa dan alamatnya di mana? Saya Sultan Lubis, alamat Jalan Bayangkara, Morapan Jalan Yusuf, Pinang Barat. Baik, kalau boleh tahu Bapak pekerjaannya apa ya dan lokasinya di mana? Kemudian saya nelayan gondong. Wilayahnya di Tugu Pensil sampai ke Tugu Riting. Alat penunjang penunjang apa ya, kalau boleh tahu? Kalau kami nelayan sondong itu menggunakan namanya jaring sondong. Keluar situasi terbaik dan buruk untuk turun ke laut itu kapan Pak? Terbaiknya ya air gerak surut menjelang pasang. Nah, kalau terburuknya ya itu ribut. Kalau boleh tahu, maaf ya Pak, tentang penghasilan dalam pekerjaan tersebut gimana Pak? Itu boleh sangat itulah stabil lah istilahnya sebagainya ya, sebab itu rata-rata pendapatan kami itu bisa membantu itu 100.000 masuk apapun. Kendala dalam bekerja apa Pak? Dalam bekerja itu biasanya itu ya di cuaca buruk itu. Kan Bapak kerjanya di tepi laut kan? Ya. Daerah tepi laut. Ya, Nah, itu siap. kan ada pembangunan Bapak tempat wisata di tepi laut. Apakah itu berpengaruh untuk Bapak? Nah, pengaruh, sangat pengaruh tuh, sebab apa itu kan sudah pencemaran, ibarat kata itu pencemaran air, bukan pencemaran lingkungan, pencemaran air. Dampak dari timbun itu jadi ikan apa beserta udang-udang itu ya dia pasti menghindar ke tengah, karena air laut itu panas itu untuk binatang seperti nelayan, untuk nelayan tangkap. Oke, mungkin apakah solusi pemerintah dengan pembangunan itu kepada nelayan, Pak? Ya, kami diberi solusinya itu dia, kami dapat kompensasi, yaitu berupa ya, alat tangkap dan uang, sumbangan uang. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Judul dari wawancara kami adalah satu waktu yang tepat untuk para nelayan sondong untuk turun ke laut adalah pada bulan Juli sampai Agustus karena adanya angin selatan, sedangkan waktu yang buruk terjadi pada bulan Januari sampai Februari karena adanya angin timur. Yang kedua, jadi penghasilan nelayan sondong per hari itu 50 sampai 100 ribu dan kendala bekerja yaitu angin kencang. Yang terakhir, kesimpulan kami, dampak pembangunan tepi laut yaitu pencemaran air yang merugikan para nelayan dan solusi pemerintah berupa bantuan alat tangkap dan sejumlah uang. Menurut hasil wawancara kami dengan nelayan sondong, berikut ini adalah hasilnya. Yang pertama adalah tentang kehidupan sehari-hari, yang dimana hasil yang mereka dapat per hari yang tidak merata. Jika nasib senang beruntung, para nelayan sondong ini bisa menjual udang di sepanjang pinggir jalan tepi laut. Namun jika kurang beruntung, udang tersebut dibawa pulang untuk dimakan sekeluarga. Bahkan pada musim tertentu, seekor udang sulit untuk terjaring di alat sondong nelayan, terutama pada musim angin utara yang terkenal kencang hembusannya. Para nelayan sondong sangat minim mendapatkan udang. Baik, selanjutnya tatanan sosial. Cara menggunakan sondong tidaklah terlalu sulit. Cukup dengan membenamkan kayu dan jaring ke dasar laut lalu didorong. Sekilas kegiatan ini terlihat gampang, namun tidaklah mudah untuk berjalan di pinggir laut dengan permukaan air hampir setinggi dada. Biasanya nelayan sondong akan berjalan lurus ke depan dengan mengarahkan jaringnya ke dalam air dengan jarak tertentu. Setelah cukup rasanya udang masuk ke dalam jaring, sondong akan diangkat untuk memindahkan udang hasil tangkapan ke wadah yang telah disediakan. Wadah untuk menyimpan udang ini disebut dengan tanggul. Kadang-kadang tidak hanya udang yang tersangkut dalam jaring sondong. Ada kalanya juga ada kepiting dan ikan.
Selanjutnya yang ketiga ialah sosial budaya. Sejumlah wilayah pesisir pantai di Kota Tanjung Pinang yang sering dijadikan lokasi untuk menyondong udang adalah Teluk Keriting, Tanjung Unggat, dan Pantai Impian. Udang yang hidup biasanya digunakan sebagai umpan untuk memancing ikan. Tempat-tempat penjualan udang hasil menyondong ini biasanya dengan mudah dapat ditemukan di tepi laut, samping kantor perpustakaan Tanjung Pinang. Sejumlah tiang tempat udang digantung dipasang berjejer di pinggir jalan. Khusus untuk penjual udang, hidup dapat ditemukan di daerah Tanjung Unggat. Hasil wawancara dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan